lalu aku kasih garam. Cuma Sebentar kalau ya, untuk kamu kadar- bikinnya kayaknya nggak halus ya? Emang. Ya chef. Oh, kamu kadar airnya agak kurang. Tintin. Maju ke depan, aku mah udahlah Ilma pede, enak pisan. Apa ini, Bu Tintin? Bola-bola ubi with salted caramel. Salted caramel. Iya. Bola-bola ubinya apa itu? Bola-bola ubi di mash, pakein cheese, susu bubuk, krim, sama butter. Terus dimasak lagi apa begitu aja? Di mash aja. Oh, Nggak Direbus lagi kan? Enggak. Oh, nggak direbus? Direbus, terus di mash aja. Nggak habis direbus ulang. setelah di-mash dan dicampur itu kamu Setelah apakan? jadi bola-bola nggak Tadi dimasak saya ke lagi? station kamu ada beberapa bola-bola yang sudah kamu rebus. Iya. Itu hancur jadi. ternyata. Enggak hancur, orang saya makan. Ada. Berarti ini dimakan ambrol pasti Enggak, ya? enggak ngeset. Ngeset ya? Iya. Asalnya mau direbus, aku tambahin tepung tapioka. Tapi si rasa ubinya tuh nggak keluar gitu. Ini oke lah, tidak buruk, bisa dimakan, tapi esensi daripada ubinya itu hilang. Kita ngerti kok, itu dibuat dari ubi yang dikukus atau direbus, terus kamu mash, kamu campur dengan keju, dijadikan bola-bola. Tapi pada saat melahapnya, esensi daripada ubinya itu hilang. Yang saya rasakan adalah manis dan asin dari keju. Mungkin kejunya terlalu banyak di dalam bola-bola tersebut. Apalagi kamu tambahkan dengan parutan yang ada di luar. Jadi ubinya tuh hanya sebagai body. Tadinya teh aku teh ya tambahin keju biar ubinya agak asin. Ternyata kejunya kebanyakan. Jadi rasa keju eta teh si ubi. Ada berbagai macam cara pengolahan kentang. Mungkin ratus ribuan dari seluruh penjuru negara itu kentang bisa diapain. Tapi yang direbus, dihancurin, terus dibola-bolain, terus udah di-serve begitu aja. Saya nggak tahu itu ada apa nggak. Biasanya kalau udah bola-bola dia menjadi perkedel, kalau nggak direbus atau nggak habis itu digoreng, ada pengolahan lagi setelah dibola-bola. Karena kalau mash ya mungkin memang dia ngeset karena kejunya, tapi ketika dimakan kan tetap rasanya seperti mash ubi kan. Selain konsep lebih ke pemilihan kejunya juga, mungkin kalau memang mau ada salted caramel sama keju, pilih keju-keju yang memang biasa untuk dessert. Mungkin cream cheese, karena cheddar yang dipakai ini tuh cheddar yang sudah di aged ya, jadi emang rasanya tuh sangat savory, emang ke arah gurih sekali. Jadi hati-hati sama pemilihan bahan. Konsep aku teh pingin rasa ubi pisan terus dikasih keju biar nggak manis-manis banget karena ada salted caramel. Ternyata keju aku kebanyakan, chef. Ya, Tintin. Saya menganggapnya masakan ini belum selesai sebetulnya. Kenapa belum selesai? Karena dia cuma di mash, dicampur dengan keju, kamu taruh begitu, kamu kasih saus. Terus disajikan dengan salted caramel ini, rasanya seperti apa ya? Saya memakan hidangan yang belum selesai. Ada satu tahap lagi yang kamu harus kerjakan. Itu kalau ada wangi ubi yang keluar sama keju, mungkin yang ada keju di situ, kena salted caramelnya jadi akan mewah. Oke, Cukup. thank you Tintin. Aku nyesel banget sih kenapa nggak aku sajiin itu yang ada bubur sumsumnya. Terus si bola-bola candilnya aku rebus. Ini salah aku sih, terlalu dengerin omongan tetangga. Next, Yosa. Nah, giliranku nih maju. Aku bawa tuh ronde kan, masih hangat. Dan chef pun juga mungkin agak tertarik karena aroma dari kuah rondenya tadi
memang bener-bener wangi. Aku berharap bisa aman lah. Ini wedang rondenya Apa pakai ini, gula Yusuf? merah. Ada sedikit gula merah sedikit. Oh iya. Setiap warna berbeda kacang, Chef. Rasa. Oh, setiap warna beda kacangnya. Kacangnya apa aja? Jadi yang warna hijau itu saya pakai almond, untuk putih kacang tanah, dan untuk yang kuning sendiri saya pakai kacang mente. Sausnya kamu apain? Aku pertama saya kukus untuk dapetin kadar air. Habis saya kukus, saya mash, saya campur sedikit. Saya nggak mau ngilangin tekstur dari talasnya. Tepung tapioka sama tepung beras. Habis itu saya kasih Beras kamu masukkan ke sini. sedikit. Hmm. Patah ya, bukannya? Ya. Kamu sebelumnya pernah makan wedang ronde? Pernah, Chef? Soalnya kata-kata ronde ini akan berpengaruh dengan hidangan kamu. Ya, Chef. Apa yang kamu rasakan waktu makan wedang ronde? Di rondenya itu? Agak cuy, tapi ini saya cari untuk tekstur, nggak mau menghilangkan tekstur dari talasnya, Chef. Ya, karena ada tepung beras dia patah. Tapi kalau kamu nggak mau ngilangin tekstur dari talas, tapi dia tetap kenyal, ya, itu penggunaan tepungnya. Ya, Chef. Sifat dari tepung beras itu seperti itu. Isinya sebetulnya dengan 3 macam kacang itu tidak pengaruh. Asal kulitnya aja bener aja, Ya, Chef. rondenya bisa bagus. Gulanya bagus, tidak kemanisan, tapi warnanya agak mengganggu untuk ada ronde yang berwarna di dalam situ ya. Ya, Chef. Thank you, Chef. Ini sebenarnya kuahnya enak ya. Gingernya keluar, hangatnya itu dapat. Di sini memang lebih ke mungkin pemilihan hidangan kamu aja. Ketika dari awal saya dengar kamu mau bilang wedang ronde atau ronde dari talas, saya udah berusaha mikir ini gimana caranya biar berhasil. Mungkin kamu punya resep tertentu gitu that can make it work. Karena yang membuat ronde enak itu kan dia kenyal dan lengket. Biasanya starch yang lengket-lengket itu dia bisa membuat rasa manis itu lebih lama di mulut. Itu kenapa orang, kita juga jajanan pasar suka kan yang kenyal-kenyal manis gitu. Untuk dibilang ronde kurang kenyal, tapi untuk meng-highlight talas juga udah bukan tekstur talas yang sebenarnya, ini jadi in between. Oke, jadi sudah jelas masalah utamanya sudah pasti rondenya. Ya, Chef. Tekstur, kalau kata Mas Rudi tadi, patah. Ya, Ya, Chef. karena memang tidak ada elastisitasnya sama sekali, gitu. Ya, dia begitu digigit juga crumbly, tapi crumbly-nya crumbly basah gitu loh. Ya, so we'll see. Yosa, Oke. thank you. Thank you, Chef. Wah, ku dengar dari juri jawabannya plus minus. Aku berharap aman ya. Tiara, Akhirnya aku bawa hidanganku ke depan. Itu deg-degan banget dan dalam hati aku cuma bisa berdoa. Tiara, kamu masak apa ini? Bikin olahan apa? Biji salak ubi dengan bubur sumsum. oke. Oke, biji salaknya diapain? Biji salaknya ini ubi yang aku rebus pastinya, terus aku mash. Maksudnya kamu pastinya? Kamu mau Pastinya kan menekankan di-mash. kamu sama Tintin lebih baik kamu? Enggak, Chef. Hah? Sama-sama di mash kan kebetulan. Nah, Oh, dibawa-bawa. wah, strateginya luar Enggak, biasa ya. Chef. Enggak, ubinya diapain dulu? Ubinya aku rebus dulu. Rebus, terus? Lalu aku mash, aku masukin tapioka. Mhm, Lalu aku ada masukin garam juga oke. sama gula. Terus udah dijadiin ubi? Aku bulat-bulatin, aku rebus.
Oke. Aku melihat dishnya Tiara nih dibandingin sama Bu Tintin memang lebih matang dan lebih jadi konsepnya di dishnya Tiara. Jadi harusnya Tiara nih lebih aman dari Bu Tintin. Bubur sumsumnya? Bubur sumsumnya tepung beras aku masak dengan santan. Lalu aku kasih garam. Cuma Sebentar kalau ya, untuk kamu kadar- bikinnya kayaknya nggak halus ya? Emang. Ya chef. Oh, kamu kadar airnya agak kurang. Jadi dia karena tepungnya tinggi, jadi Iya. dia cepat menjadi Oh iya, padat. iya chef. Jadi ada bulirnya. terasa loh. Iya chef, sorry ya, aku udah nyangka banget ini teksturnya pasti masih nggak halus. Sorry ya chef. Di sini kamu kurang rapih. Ya, bola-bola tersebut terlihat masih ada retakan-retakannya. Iya. Ya, saya nggak tahu kamu buru-buru atau bagaimana. Itu kurang rapi. Dan juga biji salaknya sedikit terlalu padat. Ya. Ya, sedikit aja sedikit. Ya. Itu masalah preferensi. Cuma langkah baiknya sedikit lebih elastis, kenyal. Iya Ini chef. agak so padat. Ya. Kalau memang saya biasanya tidak suka hidangan terlalu manis, ini menurut saya manisnya kurang. Oh iya chef. Manisnya kurang yang ini. Sirupnya kurang. Ya, sirupnya kurang. Ya, saya sayang tadi sama bubur sumsumnya ya. Bubur sumsum itu kan suatu hidangan yang lembut, membelai lidah, asinnya terasa, terus kemudian kelembutannya juga terasa. Tapi tiba-tiba pas mau ditelan, ada oleh-oleh sedikit, gerenjel-gerenjel gitu ya. Nah, itu mungkin kadar air di saat kamu membuatnya itu kurang tinggi sedikit ya. Ini sebenarnya oke secara flavor. Komposisinya aja yang sangat jelek. Sorry chef. Kamu mau buat biji salak dengan konsep ada bubur sumsum, ada biji salak, ada si sirup atau sausnya itu kan, Ya. di mangkok seperti ini. Yang nggak bisa kamu tumpuk-tumpuk kayak gitu, berantakan, itu jelek. Apalagi bubur sumsum kamu juga nggak smooth. Kamu harus buat bubur sumsum yang benar-benar nice and smooth, kamu taruh di permukaan paling bawah. Kolak itu harus dengan sepenuhnya terlapisi dengan si sirup kamu. Itu juga ngebantu dia selalu basah, supaya dia nggak kering, supaya dia nggak crack. Di bagian atas kamu bisa taruh biji salak kamu yang mengkilap, yang nice and shiny, shimmering, splendid dengan kuah-kuahnya itu. Dan kuahnya juga harus cukup. Ini komposisinya yang bikin semuanya kurang. Padahal flavor wise bubur sumsumnya masih oke, bukan masalah tekstur, biji salaknya masih oke, sausnya kurang. Ya, Oke chef. thank you Tiara. Thank you chef. Dengar komen dari juri seperti itu, aku langsung bimbang banget dan pastinya aku merasa diri aku nggak aman. Kalista, Jadi orang terakhir yang dipanggil, rasanya nggak enak banget. Aku doain yang terbaik deh buat masakan aku. apa namanya Kalista? Singkong Thailand. Kenapa kamu menyajikan seongok singkong seperti ini yang tidak kamu olah bentuknya? Memang dia terkenal, ya. Tapi tingkat kesulitannya tinggi loh, walaupun Iya. dia hanya Singkong direbus Thailand aja. itu it's not that simple ya. Nah, dia harus seperti ini semua, tapi dia tidak keras juga. Tadi saya sempat datang ke kamu dan bertanya, kamu sudah cek gak singkongnya bisa dibikin seperti ini? Aku nggak tahu tipe singkongnya, Chef. Tadi keras banget singkongnya. Kamu harusnya untuk menghindar dari itu, kamu olah. Ya. Oh. Sausnya asin sekali. Kurang manis ya, Chef. Tahu gitu pas di presto aku tambahin gula biar rasanya manis. Lama, kita nih semua Thailand you have to soak it in the syrup. Iya. Rebus kan? Di presto. Habis itu kamu baru masukin gulanya. Apa udah kamu presto bareng? Tadinya aku prestonya cuman pakai air terus pandan sama itu doang, garam.
Terus gulanya kapan kamu masukin? Gulanya aku glass pas dia udah diangkat. Di glaze. Glaze. Oke, Kalista, tadi seperti saya bilang, sayang ya di usia kamu yang masih muda, kreativitasnya masih banyak, kamu menyajikan singkong yang masih berbentuk singkong seperti ini ya. Walaupun itu terkenal sekalipun, juga kamu eksekusinya juga tidak bagus, tuh rasa gulanya tidak masuk sampai ke tengah. Begitu di pinggir singkong itu terasa manis, di tengah itu singkong rebus jadinya. Oke, Chef. Ya harusnya kamu robah, harusnya kamu kreativitasnya apa ya, saya bikin apa ya, itu supaya penggunaan singkongnya tinggi, tapi bentuknya tidak singkong. Ya, itu aja. Maaf ya, Chef. Ternyata aku bikin singkongnya nggak sesuai sama ekspektasi Chef Rudy. Kalau saya lebih ke basic prinsipal daripada si singkong Thailand ini ya. Jadi dia punya sweetness atau manisnya itu sama sekali tidak penetrasi ke bagian dalam daripada keseluruhan singkong ini. Ya kayak Chef Renata tadi katakan, ini terlihat mudah tetapi tidak mudah untuk membuat singkong Thailand. Itu adalah sebuah skill yang memerlukan timing dan juga tangan yang sudah biasa atau boleh dibilang experience hand yang biasa melakukan hal itu gitu. Jadi kalau kamu jarang-jarang buat begini, terus tiba-tiba ide terus buat, saya nggak yakin kamu mengerti bagaimana si sweetness tersebut bisa penetrasi masuk ke dalam singkongnya, di mana flavornya dari ujung ke tengah ke ujungnya lagi itu adalah rata sweetnessnya. Ini sebenarnya kalau dia jadi ya, ini pemilihan hidangan yang oke banget untuk meng-highlight singkong. Saya malah sama sekali nggak masalah dengan bentuk singkongnya. Saya pernah kok makan yang dessert semacam singkong Thailand yang benar-benar deserve-nya satu gondol silinder singkong gitu. Tapi untuk serve something like that itu harus ada confidence di mana ini bentuknya singkong ketika dipotong dalamnya translucent ya, almost bening, udah nggak ada warna starch putihnya lagi. Dia benar-benar lembut karena dia direbus sama di soak sama sirup tersebut, dia merubah tekstur si singkongnya itu. Singkong Thailand itu harus ada standarnya sendiri untuk bisa menjadi sebuah hidangan. Mungkin di sini salah eksekusinya aja. Ya, Chef. Sorry ya, Chef Renata, aku salah strategi. Harusnya aku ubah bentuknya jadi lebih kecil-kecil, biar kematangannya lebih bagus. Thank you, Kalista. Makasih, Chef. Balik ke batch, aku nggak puas sama komentar juri. Karena singkong Thailand aku banyak kurangnya. Oke, kami sudah mencicipi semua hidangan kalian di pressure test kali ini ya, mengolah umbi-umbian, ada ubi, singkong, dan talas. Kita harus berdeliberasi terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja dari kalian yang masih bisa lanjut berkompetisi dan siapa saja dari kalian yang harus meninggalkan MasterChef. Aku lumayan double pressure, makin kepikiran kayak, aduh, aku nggak aman. Baby Tiara nih aman apa enggak? Jadi kayak makin overthinking jadinya. Aku beneran worry banget kali ini karena itu dua-duanya teman baik aku di sini. Aduh, please Tiara sama Kalista masih stay ya di sini ya.